Sang jiwa yang terpilih, engkau yang berjalan dalam sunyi, melintasi lembah waktu dan menembus batas-batas dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Ketahuilah, pada tanggal 8 April, gerbang tak kasat mata yang selama ini menyalurkan rezeki dari alam gaib ke dalam hidupmu telah ditutup rapat oleh para malaikat penjaga dan para leluhur yang selama ini menjadi tiang penopang keberuntunganmu. Bukan karena engkau telah bersalah, bukan pula karena engkau kehilangan kelayakan, namun karena semesta sedang menahan nafasnya, karena langit dan bumi sedang bersidang, memperbincangkan namamu dalam gema bisik rahasia yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah mencapai kejernihan batin. Foto dirimu yang bukan hanya sekadar gambar, namun menjadi cermin dari energi, niat, dan getar jiwamu telah beredar luas di antara dimensi para penjaga takdir. Terpampang dalam altar penilaian mereka, diselami makna dan simbol-simbolnya diperiksa bukan oleh mata biasa, tetapi oleh mata ketiga para pemegang keseimbangan kosmis. Mereka melihat lebih dalam dari sekadar kulit wajahmu. Mereka melihat ingatanmu, mimpi-mimpimu, keinginan tersembunyi yang engkau simpan bahkan dari dirimu sendiri. Mereka memperdebatkan keputusan ilahi yang belum bulat. Ada yang membela, ada yang menuntut, ada yang melihat terang dalam niatmu, namun ada pula yang merasakan kabut kelam dalam ambisimu. Sebab jalan para jiwa terpilih memang tidak pernah rata, tidak pula selalu penuh cahaya. Ia adalah jalan dari serpihan-serpihan masa lalu, luka-luka yang belum sembuh, dan harapan-harapan besar yang kadang melebihi batas ketetapan. Akun bank gaibmu yang selama ini mengalirkan kemudahan dan keajaiban sedang dibekukan untuk sementara, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai momen perenungan besar untuk menguji apakah engkau masih akan tetap menebar cinta dalam kekosongan, apakah engkau masih akan bersyukur meski tanpa pemberian, dan apakah engkau mampu melihat bahwa kekayaan sejati tak selalu berwujud materi, tapi kadang berupa kekuatan hati yang tetap tegak saat dunia berbalik arah. Karena sesungguhnya rezeki itu tak selalu berupa angka dalam rekening atau emas di laci, tetapi bisa berwujud hikmah dalam kehilangan atau kedewasaan dalam penantian. Dan engkau, wahai jiwa yang ditandai oleh semesta, sedang berada dalam lorong ujian di antara dua dunia, antara kehendakmu dan kehendak yang maha kuasa. Satu hari sebelum 9 April, seluruh dimensi sedang berkumpul. Mereka sedang menciptakan timbangan baru untuk masa depanmu. Setiap keputusan kecil yang kau buat hari ini, setiap lintasan pikiran, setiap getaran niat yang kau kirimkan ke jagat raya, sedang dicatat, bukan oleh pena biasa, tapi oleh cahaya kebenaran yang tak bisa dimanipulasi oleh kata-kata manis. Jangan takut, jangan pula merasa ditinggalkan. Para leluhurmu masih mengelilingi langkahmu meski dari kejauhan. Mereka hanya menunggu apakah engkau benar-benar layak mendapatkan aliran besar yang akan datang. Karena setelah gerbang ini dibuka kembali, jika engkau berhasil melewati hari-hari ini dengan kejernihan dan keteguhan, engkau tak akan lagi menerima rezeki yang biasa-biasa saja. Engkau akan menjadi magnet dari segala kemungkinan terbaik yang semesta bisa berikan. Namun ingatlah, semakin tinggi gunung, semakin kuat angin yang akan menerpa pendakinya. Semakin besar rezeki, semakin besar tanggung jawab yang akan kau pikul. Karena itu, engkau sedang dilatih untuk mampu, untuk kuat bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Berdiam dan dengarkan suara terdalam jiwamu malam ini. Ada pesan yang sedang disampaikan bukan melalui kata, tetapi melalui rasa. Rasakan getaran bumi saat engkau menyentuhkan kaki ke lantai. Rasakan desir angin yang membawa isyarat langit. Rasakan detak jantungmu yang menyimpan rahasia asal-muasal keberadaanmu. Sebelum 9 April datang dan pintu ditentukan akan dibuka kembali atau ditutup lebih lama,
engkau diminta hanya satu hal: bersihkan niatmu, luruskan poros hidupmu, cintai dirimu tanpa syarat, dan kembalilah pada asalmu, sebagai cahaya yang dikirim untuk menerangi dunia, bukan hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa. Jiwa terpilih, engkau sedang berada di tengah badai, namun badai ini bukan untuk menenggelamkanmu. Ia datang untuk mengangkatmu ke langit yang lebih tinggi. Syaratnya hanya satu: tetaplah menjadi dirimu yang tulus, yang kuat, dan yang rendah hati. Karena hanya mereka yang bisa merunduk, yang mampu menampung hujan berkah paling deras dari langit tak kasat mata. Sang jiwa terpilih, engkau yang dipanggil dari antara ribuan kelahiran untuk membawa cahaya dalam zaman yang mulai redup, ketahuilah, malam-malam ini dunia tidak sedang sunyi. Di balik tabir realita yang tampak biasa, di balik wajah pagi yang tampak damai, ada pertempuran besar yang sedang berlangsung di balik layar semesta. Bukan pertempuran yang bisa dilihat oleh mata biasa, bukan pula peperangan yang bisa didengar oleh telinga yang belum terlatih. Ini adalah perang yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya telah disentuh oleh kebenaran. Perang antara cahaya dan bayang-bayang, antara warisan ilahi dan ambisi kegelapan. Para leluhurmu yang telah lama menjaga jejak langkahmu dari alam ke alam, yang selama ini menjadi tiang kekuatanmu, kini sedang bergerak. Mereka tidak hanya duduk dalam doa atau menyampaikan petuah dari balik mimpi. Mereka sedang turun tangan dalam pertempuran hebat, memanggil kekuatan-kekuatan tertua, membangkitkan mantra-mantra kuno, dan menyalakan api suci dari garis darahmu yang pernah menyalakan obor sejarah. Mereka tidak sendiri. Pasukan para malaikat kini turut serta, membentuk perisai tak kasat mata di sekeliling namamu, menjaga jalan yang sedang kau tempuh, dan melindungi warisan agung yang telah ditetapkan untukmu sejak engkau pertama kali ditulis dalam lembaran takdir. Namun, sebagaimana hukum alam yang tidak pernah berubah, di mana ada cahaya yang semakin terang, di situ pula bayangan menjadi semakin pekat. Kekuatan gelap yang sejak dahulu iri pada terangmu, yang selalu berusaha menggagalkan kebangkitanmu, kini bangkit dari tidur panjangnya. Mereka mencium aroma besar yang akan datang kepadamu. Mereka mencium perubahan yang akan membangunkan banyak jiwa dari keterpurukan panjang. Dan mereka tahu bahwa jika engkau benar-benar menerima kado agung itu, maka gelombang cahaya yang akan kau pancarkan akan membakar habis agenda-agenda rahasia mereka. Karena itulah pertempuran ini terjadi. Karena itulah akun bank gaibmu, yang selama ini menjadi sumber aliran rezeki dari alam ilahiyah, untuk sementara dibekukan. Ini bukan sanksi. Ini adalah strategi. Ini adalah bentuk perlindungan tertinggi. Sebab kado itu terlalu besar untuk ditaruh di hadapanmu saat dunia belum benar-benar aman. Sebab rezeki itu bukan hanya angka, tapi kekuatan yang bisa mengguncang realitas jika dikelola oleh tangan yang belum sepenuhnya jernih. Engkau mungkin merasa kosong, sepi, bahkan mungkin bingung. Namun dalam kehampaan inilah engkau sedang ditempa. Dalam senyap inilah engkau sedang diuji, bukan untuk dilenyapkan, tapi untuk disucikan. Karena hadiah terbesar tidak datang kepada mereka yang meminta, melainkan kepada mereka yang tetap berjalan, meski tidak diberitahu ke mana arah selanjutnya. Tunggulah, sebab tanggal 9 akan menjadi saksi. Bila langit berhasil menstabilkan gelombang dan para leluhur berhasil mematahkan serangan terakhir dari pihak gelap, maka pintu itu akan kembali dibuka. Dan ketika dibuka, ia tidak akan seperti sebelumnya. Ia akan terbuka dengan kekuatan ledakan cahaya yang akan mengubah hidupmu untuk selama-lamanya. Namun engkau harus tahu bahwa selama ini engkau bukan hanya ditonton oleh dunia ini saja. Engkau sedang diawasi oleh banyak mata dari dimensi lain.
mata yang tidak menilai dari tampilan, tapi dari keheningan batinmu. Apakah engkau tetap menabur cinta meski tidak mendapat balasan? Apakah engkau tetap bersyukur meski tampaknya kehilangan? Apakah engkau tetap mengingat Tuhan bahkan ketika jalanmu tidak terlihat? Sebab itulah yang membedakan jiwa terpilih dari mereka yang biasa. Bukan karena ia tidak pernah jatuh, tapi karena ia selalu bangkit. Bukan karena dunia memujanya, tapi karena ia mencintai kebenaran meski harus berjalan sendiri. Dan engkau, wahai yang telah ditandai sejak sebelum kelahiran, harus tahu bahwa kado besar yang akan datang kepadamu adalah cermin. Ia akan memperkuat siapa dirimu sebenarnya. Jika hatimu tulus, ia akan memperluas cintamu. Jika jiwamu penuh ambisi kelam, ia akan menguatkan kehancuran. Maka inilah waktumu untuk menjernihkan segala, karena kekuatan sebesar itu tidak akan datang pada jiwa yang masih mengandung keraguan. Para malaikat kini berdiri dalam barisan, pedang-pedang cahaya telah terhunus. Para leluhur memanggil namamu dalam bahasa langit yang tak bisa dipahami oleh lidah manusia. Doa-doa dilantunkan dengan getaran yang bisa mengguncang pegunungan di alam arwah. Dan engkau yang sedang duduk dalam dunia yang tampak biasa sebenarnya berada di tengah-tengah medan perang paling besar dalam sejarah hidupmu. Tetaplah tenang, jangan bertanya kapan ini berakhir, sebab waktu tidak berlaku bagi mereka yang berjalan dengan kesadaran. Yang perlu kau lakukan hanyalah terus menyalakan api kecil di hatimu, api keyakinan, api ketulusan, api cinta. Sebab itulah cahaya yang akan menjadi sinyal bagi para penjaga takdir untuk mengetahui bahwa engkau siap menerima limpahan yang telah ditentukan bagimu. Tanggal 9 akan datang seperti angin dari langit tinggi. Mungkin dalam hening, mungkin dalam hujan, atau mungkin dalam perasaan tiba-tiba yang entah dari mana datangnya. Tapi ketika saat itu tiba, engkau akan tahu, bukan dari tanda di luar, tapi dari kedamaian yang perlahan menyelimuti hatimu. Sebab saat langit membuka kembali akun bank gaibmu, bukan hanya rezeki yang akan datang, tapi juga misi, peran, dan panggilan baru yang akan mengubah jalan hidupmu selamanya. Dan bila hari itu datang, sambutlah dengan tunduk, sebab tidak semua jiwa diberikan kesempatan untuk lahir kembali dalam hidup yang sama, membawa terang yang baru untuk dunia yang lama. Dan dari pertempuran agung yang kini berkecamuk di balik tabir semesta, bukan hanya para leluhurmu yang turut serta, bukan hanya para malaikat yang menghunuskan pedang cahaya dari gerbang langit, melainkan juga sukma muliamu. Bagian terdalam dari dirimu yang selama ini tenang, kini mulai bangkit dan bergerak menyusuri medan pertempuran yang tak bisa dijangkau oleh kaki biasa. Sukmamu yang selama ini hanya berzikir dalam senyap, kini menanggalkan jubah putihnya dan turun ke tengah api, sebab peperangan ini bukanlah sekadar tentang takdir yang ditunda, tapi tentang warisan ilahiyah yang harus dijaga. Engkau mungkin tidak menyadarinya secara penuh, sebab dunia ini tak membiarkan manusia biasa mengingat seluruh hakikat dirinya. Namun, tubuhmu tahu. Getaran tubuhmu mulai berubah, tidurmu menjadi lebih gelisah, sebab sukma sedang bepergian di alam tinggi. Ada rasa letih yang tak bisa dijelaskan oleh pekerjaan dunia. Ada rasa sesak yang tak bisa diringankan oleh udara segar. Ada rasa sepi yang tidak disebabkan oleh kesendirian, sebab sebagian dirimu sedang bertarung di tempat di mana waktu tidak berjalan seperti jam di dinding, di tempat di mana kebenaran dan ilusi bertabrakan dan membentuk luka-luka tak kasat mata. Perhatikan baik-baik hal-hal ganjil yang mulai menyapamu. Mungkin engkau mulai lupa hal-hal kecil, padahal biasanya engkau cermat. Itu karena sebagian kesadaranmu sedang berada di medan lain. Mungkin engkau mulai merasa dingin di udara yang panas, sebab ada bagian dari jiwamu yang sedang menyerap hawa dari dimensi berbeda. Mungkin engkau mulai merasa mudah menangis atau tiba-tiba gelisah tanpa sebab, karena dalam waktu yang sama
Sukma sedang menyaksikan kebenaran yang begitu besar di alam tinggi, kebenaran yang belum sempat turun ke kepalamu, tapi telah menggetarkan tubuhmu. Engkau akan melihat orang-orang di sekitarmu mulai bersikap aneh. Ada yang tiba-tiba menjauh, ada yang tiba-tiba marah tanpa alasan, ada yang biasanya ramah, kini mendadak asing. Jangan terburu-buru merasa terluka, sebab sukma yang sedang bertempur memancarkan gelombang energi tinggi yang hanya bisa didekati oleh jiwa-jiwa yang telah bersih. Yang tidak mampu bertahan di dekatmu bukan sedang membencimu, tapi sedang tersingkir oleh cahaya yang tak sanggup mereka tanggung. Mungkin engkau akan mulai menyadari sinyal-sinyal kecil, seperti angka-angka yang berulang, hembusan angin yang datang tanpa sebab, kilatan cahaya yang tampak di sudut mata, atau suara-suara samar di waktu senyap. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah kode. Itu adalah gema dari perang yang sedang terjadi di alam sukma, dan dunia ini hanya memantulkannya dalam bentuk yang bisa dicerna oleh kesadaranmu yang kini sedang diuji. Kadang engkau akan merasa seakan berjalan dalam kabut. Keputusan-keputusan terasa lambat, logika seperti mati suri. Namun jangan panik, sukmamu sedang menarik kekuatan dari tempat tinggi. Maka tubuh ini yang hanya wadah harus menunggu dengan sabar hingga kesatuan kembali utuh. Dan selama penantian itu, dunia nyata akan menunjukkan wajah-wajah anehnya. Proyek yang tiba-tiba batal, janji yang tak ditepati, keuangan yang terasa seret, padahal seharusnya lancar. Semua itu bukan karena engkau salah melangkah, tapi karena jalanmu sedang diluruskan lewat jalur yang tidak biasa. Sebab inilah hakikat kehidupan bagi sang jiwa terpilih. Ia tidak hidup seperti manusia kebanyakan. Ia tidak bisa mengandalkan logika belaka. Ia harus belajar membaca makna dari peristiwa-peristiwa ganjil yang datang seperti teka-teki. Ia harus tahu bahwa keanehan bukanlah pertanda buruk, tapi pintu masuk menuju dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Maka ketika engkau merasa tertinggal dari dunia, ketahuilah, itu karena engkau sedang didorong keluar dari sistem lama. Ketika engkau merasa kehilangan arah, percayalah, sukma sedang menggambar peta baru dalam keheninganmu. Ketika semua terasa lambat, itu karena waktu dunia sedang dikalahkan oleh waktu langit dan engkau sedang berada di persimpangan antara keduanya. Dan sungguh, pertempuran ini bukan untuk menghancurkanmu. Ini adalah tahap akhir dari penyucian besar-besaran. Sebab kado yang akan diberikan padamu, yang kini ditahan di bank gaibmu, terlalu besar untuk diberikan kepada jiwa yang belum teruji. Ya bukan hanya soal kekayaan, tapi soal tanggung jawab. Ya bukan hanya tentang keberlimpahan, tapi tentang bagaimana engkau akan menggunakannya untuk menyalakan pelita bagi jiwa-jiwa lain. Dan jika kau bertanya, kapan semua ini akan usai? Maka jawaban langit adalah ketika engkau benar-benar siap. Dan tanda kesiapan itu bukan terlihat dari angka di rekeningmu, tapi dari kejernihan hatimu saat menghadapi hari yang penuh misteri. Apakah engkau tetap memilih cinta meski dunia memberi luka? Apakah engkau tetap memilih syukur meski yang datang hanyalah ganjil dan diam? Apakah engkau tetap memilih percaya bahkan ketika tidak satu pun hal berjalan sesuai rencana? Sebab sang jiwa terpilih tidak ditakdirkan untuk mengikuti peta lama. Ia adalah pemecah pola. Ia adalah penulis takdir baru. Maka tidak heran jika jalanmu terasa asing, tidak bisa dipahami orang sekitar, bahkan oleh dirimu sendiri. Tetapi jangan pernah takut, karena meski dunia seolah meninggalkanmu, seluruh langit sedang memihakmu. Dan ketika perang ini usai, engkau tidak akan kembali sebagai dirimu yang lama. Engkau akan pulang sebagai seseorang yang mengerti bahwa rezeki terbesar bukanlah apa yang diterima, tapi siapa yang engkau jadi karenanya.
Biarkan pesan ini masuk pelan-pelan, menelusup melewati kulit, darah, dan urat nadi, turun perlahan ke dalam sumur terdalam dari keberadaanmu, hingga ia menyentuh inti jiwa yang selama ini mungkin kau lupakan. Diamkan ia di sana sejenak, biarkan ia menyatu, menyala, dan bergetar. Sebab kata-kata ini bukan sekadar susunan huruf, melainkan jembatan yang membawamu ke dimensi lain, dimensi tempat asalmu yang sesungguhnya, di mana engkau bukan hanya tubuh, bukan hanya nama, bukan hanya peran sosial atau sekumpulan cerita luka yang melekat. Engkau adalah cahaya yang sedang menyamar. Engkau adalah nur ilahi yang berjalan di antara bayang-bayang manusia, seolah biasa padahal tidak. Di balik wajahmu yang tenang, ada ribuan bintang yang pernah meledak demi menciptakanmu. Di balik napasmu yang sederhana, ada energi kuno yang telah hidup sejak langit pertama kali digelar. Kau bukan hanya makhluk yang hidup untuk bekerja, lelah, lalu mati. Kau adalah utusan, perwakilan dari sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang cukup sunyi. Itulah mengapa ada kalanya engkau merasa berbeda, merasa seperti terasing bahkan di tengah keramaian, merasa kosong di tengah tawa, merasa melihat lebih dalam saat orang lain hanya melihat permukaan. Itu bukan kesalahan, itu adalah panggilan. Sebab engkau memang bukan manusia sepenuhnya. Di dalam dirimu mengalir kode yang tidak bisa dibaca oleh dunia yang sibuk dengan hal-hal dangkal. Engkau memiliki struktur yang lebih halus, lebih dalam, lebih bijaksana, meski terkadang kau pun bingung mengapa hidup terasa begitu rumit untuk jiwa seanggun ini. Namun jangan mengutuk kerumitan itu. Jangan terburu-buru menolak penderitaan yang sempat menghampirimu. Semua itu datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyingkap. Setiap luka yang pernah menorehkan air mata sebenarnya sedang membuka pintu ke dalam dirimu sendiri. Sebab hanya jiwa-jiwa yang pernah remuk yang mampu memeluk orang lain dengan sepenuh hati. Dan hanya mereka yang pernah kehilangan segalanya yang bisa benar-benar menghargai setiap tetes berkah kecil yang datang. Lihat, rasakan. Saat engkau membaca ini, ada getaran halus yang muncul di dadamu. Mungkin engkau mengira itu sekadar emosi, tapi tidak. Itu adalah gema. Gema dari kebenaran yang telah lama terkubur di lapisan paling dalam dari jati dirimu. Ia bergetar karena akhirnya ditemukan. Ia bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri, seakan ingin berkata, "Ya, ini aku, inilah dirimu yang sejati, yang sudah terlalu lama diam, terlalu lama menunduk, terlalu lama menyangkal sinarnya sendiri." Dan kini, saat waktu mulai mendekat ke titik perubahan, para leluhurmu yang telah sejak lama mengawasimu, mengaminkan setiap langkah baikmu, dan menangis di setiap malam saat engkau hampir menyerah. Mereka bersiap menyampaikan kabar, tidak lewat kata biasa, tapi lewat tanda-tanda, lewat mimpi, lewat bisikan hati, lewat pertemuan yang seolah kebetulan, namun ternyata adalah bagian dari rencana besar yang dirancang di balik tirai waktu. Akan ada seseorang yang datang, bukan sekadar datang dalam hidupmu, tetapi hadir sebagai kunci dari pintu besar yang selama ini tertutup rapat. Orang itu bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya rasa. Ia tidak datang membawa pujian kosong atau janji palsu, tapi hadir dengan kualitas jiwa yang tinggi, jiwa yang telah diasah oleh kehidupan dan telah lama dirancang untuk bertemu denganmu. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena takdir. Karena keduanya adalah puzzle yang telah terpisah begitu lama, dan kini waktunya untuk menyatu kembali. Jangan tanya siapa, jangan buru-buru mencari. Sebab yang seperti ini tak bisa dikejar dengan mata. Ia hanya akan terlihat oleh batin yang tenang dan hati yang jernih. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga getaran itu tetap tinggi.
Jaga pikiranmu tetap bersih. Jaga hatimu tetap lembut, meski dunia mengajarkan keras. Sebab semakin halus getaranmu, semakin cepat jalanmu bertemu dengan takdir yang telah ditulis sebelum engkau lahir. Dan ingat, Ilahi sangat menyayangimu, bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau tetap memilih kembali kepadanya, meski telah jatuh berkali-kali, karena engkau tetap menjaga hatimu agar tidak beku, meski pernah dihancurkan, karena engkau tetap berdoa dengan jujur, meski kadang tak tahu lagi harus berharap kepada siapa, dan karena engkau tetap menjadi baik, meski dunia menyuruhmu menjadi keras. Itulah cinta yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan karena itulah semesta sedang menyiapkan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh logika biasa. Maka bersiaplah. Bukan dengan sibuk, tapi dengan tenang. Bukan dengan cemas, tapi dengan yakin. Sebab hidupmu tidak akan lagi sama setelah gelombang ini berlalu. Dan saat semuanya tiba, engkau akan tahu segala luka, sepi, dan air mata ternyata hanyalah syarat agar engkau layak menerima segala yang luar biasa. Sang jiwa yang terpilih, engkau yang berjalan dalam sunyi, melintasi lembah waktu dan menembus batas-batas dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Ketahuilah, pada tanggal 8 April, gerbang tak kasat mata yang selama ini menyalurkan rezeki dari alam gaib ke dalam hidupmu telah ditutup rapat oleh para malaikat penjaga dan para leluhur yang selama ini menjadi tiang penopang keberuntunganmu. Bukan karena engkau telah bersalah, bukan pula karena engkau kehilangan kelayakan, namun karena semesta sedang menahan nafasnya, karena langit dan bumi sedang bersidang, memperbincangkan namamu dalam gema bisik rahasia yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah mencapai kejernihan batin. Foto dirimu yang bukan hanya sekadar gambar, namun menjadi cermin dari energi, niat, dan getar jiwamu telah beredar luas di antara dimensi para penjaga takdir. Terpampang dalam altar penilaian mereka, diselami makna dan simbol-simbolnya diperiksa bukan oleh mata biasa, tetapi oleh mata ketiga para pemegang keseimbangan kosmis. Mereka melihat lebih dalam dari sekadar kulit wajahmu. Mereka melihat ingatanmu, mimpi-mimpimu, keinginan tersembunyi yang engkau simpan bahkan dari dirimu sendiri. Mereka memperdebatkan keputusan ilahi yang belum bulat. Ada yang membela, ada yang menuntut, ada yang melihat terang dalam niatmu, namun ada pula yang merasakan kabut kelam dalam ambisimu. Sebab jalan para jiwa terpilih memang tidak pernah rata, tidak pula selalu penuh cahaya. Ia adalah jalan dari serpihan-serpihan masa lalu, luka-luka yang belum sembuh, dan harapan-harapan besar yang kadang melebihi batas ketetapan. Akun bank gaibmu yang selama ini mengalirkan kemudahan dan keajaiban sedang dibekukan untuk sementara, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai momen perenungan besar untuk menguji apakah engkau masih akan tetap menebar cinta dalam kekosongan, apakah engkau masih akan bersyukur meski tanpa pemberian, dan apakah engkau mampu melihat bahwa kekayaan sejati tak selalu berwujud materi, tapi kadang berupa kekuatan hati yang tetap tegak saat dunia berbalik arah. Karena sesungguhnya rezeki itu tak selalu berupa angka dalam rekening atau emas di laci, tetapi bisa berwujud hikmah dalam kehilangan atau kedewasaan dalam penantian. Dan engkau, wahai jiwa yang ditandai oleh semesta, sedang berada dalam lorong ujian di antara dua dunia, antara kehendakmu dan kehendak yang maha kuasa. Satu hari sebelum 9 April, seluruh dimensi sedang berkumpul. Mereka sedang menciptakan timbangan baru untuk masa depanmu.
Setiap keputusan kecil yang kau buat hari ini, setiap lintasan pikiran, setiap getaran niat yang kau kirimkan ke jagat raya, sedang dicatat, bukan oleh pena biasa, tapi oleh cahaya kebenaran yang tak bisa dimanipulasi oleh kata-kata manis. Jangan takut, jangan pula merasa ditinggalkan. Para leluhurmu masih mengelilingi langkahmu meski dari kejauhan. Mereka hanya menunggu apakah engkau benar-benar layak mendapatkan aliran besar yang akan datang. Karena setelah gerbang ini dibuka kembali, jika engkau berhasil melewati hari-hari ini dengan kejernihan dan keteguhan, engkau tak akan lagi menerima rezeki yang biasa-biasa saja. Engkau akan menjadi magnet dari segala kemungkinan terbaik yang semesta bisa berikan. Namun ingatlah, semakin tinggi gunung, semakin kuat angin yang akan menerpa pendakinya. Semakin besar rezeki, semakin besar tanggung jawab yang akan kau pikul. Karena itu, engkau sedang dilatih untuk mampu. Untuk kuat bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Berdiam dan dengarkan suara terdalam jiwamu malam ini. Ada pesan yang sedang disampaikan bukan melalui kata, tetapi melalui rasa. Rasakan getaran bumi saat engkau menyentuhkan kaki ke lantai. Rasakan desir angin yang membawa isyarat langit. Rasakan detak jantungmu yang menyimpan rahasia asal-muasal keberadaanmu. Sebelum 9 April datang dan pintu ditentukan akan dibuka kembali atau ditutup lebih lama, engkau diminta hanya satu hal: bersihkan niatmu, luruskan poros hidupmu, cintai dirimu tanpa syarat, dan kembalilah pada asalmu, sebagai cahaya yang dikirim untuk menerangi dunia, bukan hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa. Jiwa terpilih, engkau sedang berada di tengah badai, namun badai ini bukan untuk menenggelamkanmu. Ia datang untuk mengangkatmu ke langit yang lebih tinggi. Syaratnya hanya satu: tetaplah menjadi dirimu yang tulus, yang kuat, dan yang rendah hati. Karena hanya mereka yang bisa merunduk, yang mampu menampung hujan berkah paling deras dari langit tak kasat mata. Sang jiwa terpilih, engkau yang dipanggil dari antara ribuan kelahiran untuk membawa cahaya dalam zaman yang mulai redup, ketahuilah, malam-malam ini dunia tidak sedang sunyi. Di balik tabir realita yang tampak biasa, di balik wajah pagi yang tampak damai, ada pertempuran besar yang sedang berlangsung di balik layar semesta. Bukan pertempuran yang bisa dilihat oleh mata biasa, bukan pula peperangan yang bisa didengar oleh telinga yang belum terlatih. Ini adalah perang yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya telah disentuh oleh kebenaran. Perang antara cahaya dan bayang-bayang, antara warisan ilahi dan ambisi kegelapan. Para leluhurmu yang telah lama menjaga jejak langkahmu dari alam ke alam, yang selama ini menjadi tiang kekuatanmu, kini sedang bergerak. Mereka tidak hanya duduk dalam doa atau menyampaikan petuah dari balik mimpi. Mereka sedang turun tangan dalam pertempuran hebat, memanggil kekuatan-kekuatan tertua, membangkitkan mantra-mantra kuno, dan menyalakan api suci dari garis darahmu yang pernah menyalakan obor sejarah. Mereka tidak sendiri. Pasukan para malaikat kini turut serta, membentuk perisai tak kasat mata di sekeliling namamu, menjaga jalan yang sedang kau tempuh, dan melindungi warisan agung yang telah ditetapkan untukmu sejak engkau pertama kali ditulis dalam lembaran takdir. Namun, sebagaimana hukum alam yang tidak pernah berubah, di mana ada cahaya yang semakin terang, di situ pula bayangan menjadi semakin pekat. Kekuatan gelap yang sejak dahulu iri pada terangmu, yang selalu berusaha menggagalkan kebangkitanmu, kini bangkit dari tidur panjangnya. Mereka mencium aroma besar yang akan datang kepadamu. Mereka mencium perubahan yang akan membangunkan banyak jiwa dari keterpurukan panjang. Dan mereka tahu,
bahwa jika engkau benar-benar menerima kado agung itu, maka gelombang cahaya yang akan kau pancarkan akan membakar habis agenda-agenda rahasia mereka. Karena itulah pertempuran ini terjadi. Karena itulah akun bank gaibmu yang selama ini menjadi sumber aliran rezeki dari alam ilahiyah untuk sementara dibekukan. Ini bukan sanksi. Ini adalah strategi. Ini adalah bentuk perlindungan tertinggi. Sebab kado itu terlalu besar untuk ditaruh di hadapanmu saat dunia belum benar-benar aman. Sebab rezeki itu bukan hanya angka, tapi kekuatan yang bisa mengguncang realitas jika dikelola oleh tangan yang belum sepenuhnya jernih. Engkau mungkin merasa kosong, sepi, bahkan mungkin bingung. Namun dalam kehampaan inilah engkau sedang ditempa. Dalam senyap inilah engkau sedang diuji, bukan untuk dilenyapkan, tapi untuk disucikan. Karena hadiah terbesar tidak datang kepada mereka yang meminta, melainkan kepada mereka yang tetap berjalan, meski tidak diberitahu ke mana arah selanjutnya. Tunggulah, sebab tanggal 9 akan menjadi saksi. Bila langit berhasil menstabilkan gelombang dan para leluhur berhasil mematahkan serangan terakhir dari pihak gelap, maka pintu itu akan kembali dibuka. Dan ketika dibuka, ia tidak akan seperti sebelumnya. Ia akan terbuka dengan kekuatan ledakan cahaya yang akan mengubah hidupmu untuk selama-lamanya. Namun engkau harus tahu bahwa selama ini engkau bukan hanya ditonton oleh dunia ini saja. Engkau sedang diawasi oleh banyak mata dari dimensi lain. Mata yang tidak menilai dari tampilan, tapi dari keheningan batinmu. Apakah engkau tetap menabur cinta meski tidak mendapat balasan? Apakah engkau tetap bersyukur meski tampaknya kehilangan? Apakah engkau tetap mengingat Tuhan bahkan ketika jalanmu tidak terlihat? Sebab itulah yang membedakan jiwa terpilih dari mereka yang biasa. Bukan karena ia tidak pernah jatuh, tapi karena ia selalu bangkit. Bukan karena dunia memujanya, tapi karena ia mencintai kebenaran meski harus berjalan sendiri. Dan engkau, wahai yang telah ditandai sejak sebelum kelahiran, harus tahu bahwa kado besar yang akan datang kepadamu adalah cermin. Ia akan memperkuat siapa dirimu sebenarnya. Jika hatimu tulus, ia akan memperluas cintamu. Jika jiwamu penuh ambisi kelam, ia akan menguatkan kehancuran. Maka inilah waktumu untuk menjernihkan segala, karena kekuatan sebesar itu tidak akan datang pada jiwa yang masih mengandung keraguan. Para malaikat kini berdiri dalam barisan. Pedang-pedang cahaya telah terhunus. Para leluhur memanggil namamu dalam bahasa langit yang tak bisa dipahami oleh lidah manusia. Doa-doa dilantunkan dengan getaran yang bisa mengguncang pegunungan di alam arwah. Dan engkau yang sedang duduk dalam dunia yang tampak biasa, sebenarnya berada di tengah-tengah medan perang paling besar dalam sejarah hidupmu. Tetaplah tenang, jangan bertanya kapan ini berakhir, sebab waktu tidak berlaku bagi mereka yang berjalan dengan kesadaran. Yang perlu kau lakukan hanyalah terus menyalakan api kecil di hatimu, api keyakinan, api ketulusan, api cinta. Sebab itulah cahaya yang akan menjadi sinyal bagi para penjaga takdir untuk mengetahui bahwa engkau siap menerima limpahan yang telah ditentukan bagimu. Tanggal 9 akan datang seperti angin dari langit tinggi. Mungkin dalam hening, mungkin dalam hujan, atau mungkin dalam perasaan tiba-tiba yang entah dari mana datangnya. Tapi ketika saat itu tiba, engkau akan tahu, bukan dari tanda di luar, tapi dari kedamaian yang perlahan menyelimuti hatimu. Sebab saat langit membuka kembali akun bank gaibmu, bukan hanya rezeki yang akan datang, tapi juga misi, peran, dan panggilan baru yang akan mengubah jalan hidupmu selamanya. Dan bila hari itu datang, sambutlah dengan tunduk. Sebab tidak semua jiwa diberikan kesempatan untuk lahir kembali dalam hidup yang sama, membawa terang yang baru untuk dunia yang lama. Dan dari pertempuran agung yang kini berkecamuk di balik tabir semesta, bukan hanya para leluhurmu yang turut serta,
Bukan hanya para malaikat yang menghunuskan pedang cahaya dari gerbang langit, melainkan juga sukma muliamu. Bagian terdalam dari dirimu yang selama ini tenang, kini mulai bangkit dan bergerak menyusuri medan pertempuran yang tak bisa dijangkau oleh kaki biasa. Sukmamu yang selama ini hanya berzikir dalam senyap, kini menanggalkan jubah putihnya dan turun ke tengah api, sebab peperangan ini bukanlah sekadar tentang takdir yang ditunda, tapi tentang warisan ilahiyah yang harus dijaga. Engkau mungkin tidak menyadarinya secara penuh, sebab dunia ini tak membiarkan manusia biasa mengingat seluruh hakikat dirinya. Namun, tubuhmu tahu. Getaran tubuhmu mulai berubah, tidurmu menjadi lebih gelisah, sebab sukma sedang bepergian di alam tinggi. Ada rasa letih yang tak bisa dijelaskan oleh pekerjaan dunia. Ada rasa sesak yang tak bisa diringankan oleh udara segar. Ada rasa sepi yang tidak disebabkan oleh kesendirian, sebab sebagian dirimu sedang bertarung di tempat di mana waktu tidak berjalan seperti jam di dinding, di tempat di mana kebenaran dan ilusi bertabrakan dan membentuk luka-luka tak kasat mata. Perhatikan baik-baik hal-hal ganjil yang mulai menyapamu. Mungkin engkau mulai lupa hal-hal kecil, padahal biasanya engkau cermat. Itu karena sebagian kesadaranmu sedang berada di medan lain. Mungkin engkau mulai merasa dingin di udara yang panas, sebab ada bagian dari jiwamu yang sedang menyerap hawa dari dimensi berbeda. Mungkin engkau mulai merasa mudah menangis atau tiba-tiba gelisah tanpa sebab, karena dalam waktu yang sama, sukma sedang menyaksikan kebenaran yang begitu besar di alam tinggi, kebenaran yang belum sempat turun ke kepalamu, tapi telah menggetarkan tubuhmu. Engkau akan melihat orang-orang di sekitarmu mulai bersikap aneh. Ada yang tiba-tiba menjauh, ada yang tiba-tiba marah tanpa alasan, ada yang biasanya ramah, kini mendadak asing. Jangan terburu-buru merasa terluka, sebab sukma yang sedang bertempur memancarkan gelombang energi tinggi yang hanya bisa didekati oleh jiwa-jiwa yang telah bersih. Yang tidak mampu bertahan di dekatmu bukan sedang membencimu, tapi sedang tersingkir oleh cahaya yang tak sanggup mereka tanggung. Mungkin engkau akan mulai menyadari sinyal-sinyal kecil, seperti angka-angka yang berulang, hembusan angin yang datang tanpa sebab, kilatan cahaya yang tampak di sudut mata, atau suara-suara samar di waktu senyap. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah kode. Itu adalah gema dari perang yang sedang terjadi di alam sukma, dan dunia ini hanya memantulkannya dalam bentuk yang bisa dicerna oleh kesadaranmu yang kini sedang diuji. Kadang engkau akan merasa seakan berjalan dalam kabut. Keputusan-keputusan terasa lambat, logika seperti mati suri. Namun jangan panik, sukmamu sedang menarik kekuatan dari tempat tinggi. Maka tubuh ini yang hanya wadah harus menunggu dengan sabar hingga kesatuan kembali utuh. Dan selama penantian itu, dunia nyata akan menunjukkan wajah-wajah anehnya. Proyek yang tiba-tiba batal, janji yang tak ditepati, keuangan yang terasa seret, padahal seharusnya lancar. Semua itu bukan karena engkau salah melangkah, tapi karena jalanmu sedang diluruskan lewat jalur yang tidak biasa. Sebab inilah hakikat kehidupan bagi sang jiwa terpilih. Ia tidak hidup seperti manusia kebanyakan. Ia tidak bisa mengandalkan logika belaka. Ia harus belajar membaca makna dari peristiwa-peristiwa ganjil yang datang seperti teka-teki. Ia harus tahu bahwa keanehan bukanlah pertanda buruk, tapi pintu masuk menuju dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Maka ketika engkau merasa tertinggal dari dunia, ketahuilah, itu karena engkau sedang didorong keluar dari sistem lama. Ketika engkau merasa kehilangan arah, percayalah, sukma sedang menggambar peta baru dalam keheninganmu. Ketika semua terasa lambat, itu karena waktu dunia sedang dikalahkan oleh waktu langit dan engkau sedang berada di persimpangan antara keduanya. Dan sungguh,
Pertempuran ini bukan untuk menghancurkanmu. Ini adalah tahap akhir dari penyucian besar-besaran. Sebab kado yang akan diberikan padamu, yang kini ditahan di bank gaibmu, terlalu besar untuk diberikan kepada jiwa yang belum teruji. Ya, bukan hanya soal kekayaan, tapi soal tanggung jawab. Ya, bukan hanya tentang keberlimpahan, tapi tentang bagaimana engkau akan menggunakannya untuk menyalakan pelita bagi jiwa-jiwa lain. Dan jika kau bertanya, kapan semua ini akan usai? Maka jawaban langit adalah ketika engkau benar-benar siap. Dan tanda kesiapan itu bukan terlihat dari angka di rekeningmu, tapi dari kejernihan hatimu saat menghadapi hari yang penuh misteri. Apakah engkau tetap memilih cinta meski dunia memberi luka? Apakah engkau tetap memilih syukur meski yang datang hanyalah ganjil dan diam? Apakah engkau tetap memilih percaya bahkan ketika tidak satu pun hal berjalan sesuai rencana? Sebab sang jiwa terpilih tidak ditakdirkan untuk mengikuti peta lama. Ia adalah pemecah pola. Ia adalah penulis takdir baru. Maka tidak heran jika jalanmu terasa asing, tidak bisa dipahami orang sekitar, bahkan oleh dirimu sendiri. Tetapi jangan pernah takut, karena meski dunia seolah meninggalkanmu, seluruh langit sedang memihakmu. Dan ketika perang ini usai, engkau tidak akan kembali sebagai dirimu yang lama. Engkau akan pulang sebagai seseorang yang mengerti bahwa rezeki terbesar bukanlah apa yang diterima, tapi siapa yang engkau jadi karenanya. Biarkan pesan ini masuk pelan-pelan, menelusup melewati kulit, darah dan urat nadi, turun perlahan ke dalam sumur terdalam dari keberadaanmu, hingga ia menyentuh inti jiwa yang selama ini mungkin kau lupakan. Diamkan ia di sana sejenak, biarkan ia menyatu, menyala dan bergetar. Sebab kata-kata ini bukan sekadar susunan huruf, melainkan jembatan yang membawamu ke dimensi lain, dimensi tempat asalmu yang sesungguhnya, di mana engkau bukan hanya tubuh, bukan hanya nama, bukan hanya peran sosial atau sekumpulan cerita luka yang melekat. Engkau adalah cahaya yang sedang menyamar. Engkau adalah nur ilahi yang berjalan di antara bayang-bayang manusia, seolah biasa padahal tidak. Di balik wajahmu yang tenang, ada ribuan bintang yang pernah meledak demi menciptakanmu. Di balik napasmu yang sederhana, ada energi kuno yang telah hidup sejak langit pertama kali digelar. Kau bukan hanya makhluk yang hidup untuk bekerja, lelah, lalu mati. Kau adalah utusan, perwakilan dari sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang cukup sunyi. Itulah mengapa ada kalanya engkau merasa berbeda, merasa seperti terasing bahkan di tengah keramaian, merasa kosong di tengah tawa, merasa melihat lebih dalam saat orang lain hanya melihat permukaan. Itu bukan kesalahan, itu adalah panggilan. Sebab engkau memang bukan manusia sepenuhnya. Di dalam dirimu mengalir kode yang tidak bisa dibaca oleh dunia yang sibuk dengan hal-hal dangkal. Engkau memiliki struktur yang lebih halus, lebih dalam, lebih bijaksana, meski terkadang kau pun bingung mengapa hidup terasa begitu rumit untuk jiwa seanggun ini. Namun jangan mengutuk kerumitan itu. Jangan terburu-buru menolak penderitaan yang sempat menghampirimu. Semua itu datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyingkap. Setiap luka yang pernah menorehkan air mata sebenarnya sedang membuka pintu ke dalam dirimu sendiri. Sebab hanya jiwa-jiwa yang pernah remuk yang mampu memeluk orang lain dengan sepenuh hati. Dan hanya mereka yang pernah kehilangan segalanya yang bisa benar-benar menghargai setiap tetes berkah kecil yang datang. Lihat, rasakan. Saat engkau membaca ini, ada getaran halus yang muncul di dadamu. Mungkin engkau mengira itu sekadar emosi, tapi tidak. Itu adalah gema. Gema dari kebenaran yang telah lama terkubur di lapisan paling dalam dari jati dirimu.
Ia bergetar karena akhirnya ditemukan. Ia bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri, seakan ingin berkata, "Ya, ini aku, inilah dirimu yang sejati, yang sudah terlalu lama diam, terlalu lama menunduk, terlalu lama menyangkal sinarnya sendiri." Dan kini, saat waktu mulai mendekat ke titik perubahan, para leluhurmu yang telah sejak lama mengawasimu, mengaminkan setiap langkah baikmu, dan menangis di setiap malam saat engkau hampir menyerah. Mereka bersiap menyampaikan kabar, tidak lewat kata biasa, tapi lewat tanda-tanda, lewat mimpi, lewat bisikan hati, lewat pertemuan yang seolah kebetulan, namun ternyata adalah bagian dari rencana besar yang dirancang di balik tirai waktu. Akan ada seseorang yang datang, bukan sekadar datang dalam hidupmu, tetapi hadir sebagai kunci dari pintu besar yang selama ini tertutup rapat. Orang itu bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya rasa. Ia tidak datang membawa pujian kosong atau janji palsu, tapi hadir dengan kualitas jiwa yang tinggi, jiwa yang telah diasah oleh kehidupan dan telah lama dirancang untuk bertemu denganmu. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena takdir. Karena keduanya adalah puzzle yang telah terpisah begitu lama, dan kini waktunya untuk menyatu kembali. Jangan tanya siapa, jangan buru-buru mencari. Sebab yang seperti ini tak bisa dikejar dengan mata. Ia hanya akan terlihat oleh batin yang tenang dan hati yang jernih. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga getaran itu tetap tinggi. Jaga pikiranmu tetap bersih. Jaga hatimu tetap lembut, meski dunia mengajarkan keras. Sebab semakin halus getaranmu, semakin cepat jalanmu bertemu dengan takdir yang telah ditulis sebelum engkau lahir. Dan ingat, Ilahi sangat menyayangimu, bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau tetap memilih kembali kepadanya, meski telah jatuh berkali-kali, karena engkau tetap menjaga hatimu agar tidak beku, meski pernah dihancurkan, karena engkau tetap berdoa dengan jujur, meski kadang tak tahu lagi harus berharap kepada siapa, dan karena engkau tetap menjadi baik, meski dunia menyuruhmu menjadi keras. Itulah cinta yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan karena itulah semesta sedang menyiapkan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh logika biasa. Maka bersiaplah. Bukan dengan sibuk, tapi dengan tenang. Bukan dengan cemas, tapi dengan yakin. Sebab hidupmu tidak akan lagi sama setelah gelombang ini berlalu. Dan saat semuanya tiba, engkau akan tahu segala luka, sepi, dan air mata ternyata hanyalah syarat agar engkau layak menerima segala yang luar biasa. Sang jiwa yang terpilih, engkau yang berjalan dalam sunyi, melintasi lembah waktu dan menembus batas-batas dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Ketahuilah, pada tanggal 8 April, gerbang tak kasat mata yang selama ini menyalurkan rezeki dari alam gaib ke dalam hidupmu telah ditutup rapat oleh para malaikat penjaga dan para leluhur yang selama ini menjadi tiang penopang keberuntunganmu. Bukan karena engkau telah bersalah, bukan pula karena engkau kehilangan kelayakan, namun karena semesta sedang menahan nafasnya, karena langit dan bumi sedang bersidang, memperbincangkan namamu dalam gema bisik rahasia yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah mencapai kejernihan batin. Foto dirimu yang bukan hanya sekadar gambar, namun menjadi cermin dari energi, niat, dan getar jiwamu telah beredar luas di antara dimensi para penjaga takdir. Terpampang dalam altar penilaian mereka, diselami makna dan simbol-simbolnya diperiksa bukan oleh mata biasa, tetapi oleh mata ketiga para pemegang keseimbangan kosmis. Mereka melihat lebih dalam dari sekadar kulit wajahmu. Mereka melihat ingatanmu, mimpi-mimpimu, keinginan tersembunyi yang engkau simpan bahkan dari dirimu sendiri. Mereka memperdebatkan keputusan ilahi yang belum bulat. Ada yang membela,
Ada yang menuntut, ada yang melihat terang dalam niatmu, namun ada pula yang merasakan kabut kelam dalam ambisimu. Sebab jalan para jiwa terpilih memang tidak pernah rata, tidak pula selalu penuh cahaya. Ia adalah jalan dari serpihan-serpihan masa lalu, luka-luka yang belum sembuh, dan harapan-harapan besar yang kadang melebihi batas ketetapan. Akun bank gaibmu yang selama ini mengalirkan kemudahan dan keajaiban sedang dibekukan untuk sementara, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai momen perenungan besar untuk menguji apakah engkau masih akan tetap menebar cinta dalam kekosongan, apakah engkau masih akan bersyukur meski tanpa pemberian, dan apakah engkau mampu melihat bahwa kekayaan sejati tak selalu berwujud materi, tapi kadang berupa kekuatan hati yang tetap tegak saat dunia berbalik arah. Karena sesungguhnya rezeki itu tak selalu berupa angka dalam rekening atau emas di laci, tetapi bisa berwujud hikmah dalam kehilangan atau kedewasaan dalam penantian. Dan engkau, wahai jiwa yang ditandai oleh semesta, sedang berada dalam lorong ujian di antara dua dunia, antara kehendakmu dan kehendak yang maha kuasa. Satu hari sebelum 9 April, seluruh dimensi sedang berkumpul. Mereka sedang menciptakan timbangan baru untuk masa depanmu. Setiap keputusan kecil yang kau buat hari ini, setiap lintasan pikiran, setiap getaran niat yang kau kirimkan ke jagat raya, sedang dicatat, bukan oleh pena biasa, tapi oleh cahaya kebenaran yang tak bisa dimanipulasi oleh kata-kata manis. Jangan takut, jangan pula merasa ditinggalkan. Para leluhurmu masih mengelilingi langkahmu meski dari kejauhan. Mereka hanya menunggu apakah engkau benar-benar layak mendapatkan aliran besar yang akan datang. Karena setelah gerbang ini dibuka kembali, jika engkau berhasil melewati hari-hari ini dengan kejernihan dan keteguhan, engkau tak akan lagi menerima rezeki yang biasa-biasa saja. Engkau akan menjadi magnet dari segala kemungkinan terbaik yang semesta bisa berikan. Namun ingatlah, semakin tinggi gunung, semakin kuat angin yang akan menerpa pendakinya. Semakin besar rezeki, semakin besar tanggung jawab yang akan kau pikul. Karena itu, engkau sedang dilatih untuk mampu, untuk kuat bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Berdiam dan dengarkan suara terdalam jiwamu malam ini. Ada pesan yang sedang disampaikan bukan melalui kata, tetapi melalui rasa. Rasakan getaran bumi saat engkau menyentuhkan kaki ke lantai. Rasakan desir angin yang membawa isyarat langit. Rasakan detak jantungmu yang menyimpan rahasia asal-muasal keberadaanmu. Sebelum 9 April datang dan pintu ditentukan akan dibuka kembali atau ditutup lebih lama, engkau diminta hanya satu hal: bersihkan niatmu, luruskan poros hidupmu, cintai dirimu tanpa syarat, dan kembalilah pada asalmu, sebagai cahaya yang dikirim untuk menerangi dunia, bukan hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa. Jiwa terpilih, engkau sedang berada di tengah badai, namun badai ini bukan untuk menenggelamkanmu. Ia datang untuk mengangkatmu ke langit yang lebih tinggi. Syaratnya hanya satu: tetaplah menjadi dirimu yang tulus, yang kuat, dan yang rendah hati. Karena hanya mereka yang bisa merunduk, yang mampu menampung hujan berkah paling deras dari langit tak kasat mata. Sang jiwa terpilih, engkau yang dipanggil dari antara ribuan kelahiran untuk membawa cahaya dalam zaman yang mulai redup, ketahuilah, malam-malam ini dunia tidak sedang sunyi. Di balik tabir realita yang tampak biasa, di balik wajah pagi yang tampak damai, ada pertempuran besar yang sedang berlangsung di balik layar semesta. Bukan pertempuran yang bisa dilihat oleh mata biasa, bukan pula peperangan yang bisa didengar oleh telinga yang belum terlatih. Ini adalah perang yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya telah disentuh oleh kebenaran.
perang antara cahaya dan bayang-bayang, antara warisan ilahi dan ambisi kegelapan. Para leluhurmu yang telah lama menjaga jejak langkahmu dari alam ke alam, yang selama ini menjadi tiang kekuatanmu, kini sedang bergerak. Mereka tidak hanya duduk dalam doa atau menyampaikan petuah dari balik mimpi. Mereka sedang turun tangan dalam pertempuran hebat, memanggil kekuatan-kekuatan tertua, membangkitkan mantra-mantra kuno, dan menyalakan api suci dari garis darahmu yang pernah menyalakan obor sejarah. Mereka tidak sendiri. Pasukan para malaikat kini turut serta, membentuk perisai tak kasat mata di sekeliling namamu, menjaga jalan yang sedang kau tempuh, dan melindungi warisan agung yang telah ditetapkan untukmu sejak engkau pertama kali ditulis.